Pada video kali ini kita mau mencoba untuk belajar JavaScript ya. Jadi ini video pertama tentang JavaScript. Ada video sebelumnya yang tentang JavaScript ini gambarnya tidak kelihatan, jadi ini video ngulang. Tapi silahkan didengarkan audionya dari yang sebelumnya. Misalnya ada yang saya lupa sampaikan di sini, mungkin ada di video sebelumnya. Oke, berikutnya bagaimana cara mencoba JavaScript? Caranya adalah dengan membuat file HTML. Jadi JavaScript itu bisa dijalankan dari halaman HTML biasa, nggak harus .js gitu ya. Apa itu yang .js? Yang .js berarti halamannya atau file .js-nya itu berisi tentang JavaScript saja, tidak ada yang lain. Sedangkan kalau .html, maka kita bisa sisipkan JavaScript ke dalam kode-kode HTML. Kita coba ya, .html. Kita buka pakai text editor. Buat desktop programming ini, JavaScript itu tidak jalan di server ya, jadi nggak perlu dijalankan langsung dari SAM. Bisa buat anak-anak yang selama ini selalu menjalankannya diklik 2 kali, ya ini bisa jalan JavaScript. Tapi ketika di PHP harus dari server ya. Oke, cek ya. Oke, ini ya. Semoga nggak ketutupan lagi. Ya sama, di dalam index.html ya bisa kita isi kode-kode HTML ya. Tentu. Contohnya seperti ini ya. Terus body. Kode JavaScript, kalau sebelumnya kita pernah pakai Bootstrap kan ya. Di Bootstrap kita pernah pakai kode JavaScript untuk memasukkan JavaScript miliknya Bootstrap, juga jQuery. Nah, sama JavaScript di sini kita bisa masukkan dengan cara mengetikkan HTML element script ini. Tuh, di tengah-tengahnya. Kalau sebelumnya kita bisa pakai src untuk ngambil file JavaScript dari file lain ya. Tapi kita bisa juga isi script ini dengan kode-kode JavaScript kita. Itu. Tapi sebelumnya kita coba kita buka ini ya. Masih kosong harusnya ya. Langsung filenya aja. Langsung dijalankan. Salah ketik. Ya Pak, ini jalan ya. Kita betulkan judul-judulnya. JavaScript. Ini ya kodenya. Nah, JavaScript itu adalah kode yang dijalankannya di browser. Beda dengan PHP ya. Kalau PHP jalannya di server. Di server ini ada processing. Jadi kode-kode PHP itu diolah di server. Ketika dikirimkan kembali ke yang minta halaman webnya, sudah dalam bentuk yang bisa ditampilkan oleh browser. Berarti tanpa kode-kode PHP. Isinya HTML, JavaScript, CSS, tanpa PHP, karena PHP-nya sudah dirubah
menjadi kode-kode yang bisa dibaca oleh browser itu. 3 tadi ya, HTML, JavaScript, atau CSS. Untuk JavaScript sendiri, karena jalan di browser, bisa langsung kita jalankan ini tanpa harus dari filenya. Karena di browser ini ada yang namanya JavaScript engine-nya ya. Ya, kita pergi ke konsol. Mana konsol? Ini ya. Jadi jalan di dalam browsernya ini kita bisa ketikkan. Contohnya misalnya 1 ditambah 1 sama dengan ini, tanpa harus kita enter sudah muncul tuh ya angkanya. Kita tambah lagi 9 kurangi 70. Gitu ya. Kalau kita enter ya muncul tadi. Jadi di dalam JavaScript, di dalam browser ini kita bisa jalankan JavaScript langsung. Contoh kita mau menampilkan sesuatu di tampilan browsernya nih, di jendela windownya browser, kita bisa pakai perintah dokumen. Dokumen itu berarti semua keseluruhan dokumen ya, dokumen yang menampilkan halaman ini. Titik write, berarti kita mengetikkan sesuatu di dokumennya, misalnya halo, muncul halonya di situ. Sini muncul, kelihatan enggak? Kelihatan, semoga tidak ketutupan lagi. Terus kita juga bisa tampilkan ini ya, ini ada tambah-tambah nih, kita bisa tampilkan juga dokumen write 1 ditambah 1. Nah, gitu ya, muncul duanya ya. Jadi dalam browsernya sendiri sudah ada ya data engine untuk membaca JavaScript. Terus di dalam kode kita juga bisa kita tuliskan, misalnya sama kayak tadi, misalnya dokumen .write, misalnya kita tuliskan di sini belajar JavaScript. Nah, ada kesamanya dengan PHP ya, diakhiri dengan titik koma. Jadi titik koma ini untuk memisahkan antara kode JavaScript satu dengan yang lain. Seharusnya kalau tanpa titik koma bisa. Kalau di setelah ini tidak ada kalau tidak ada kode JavaScript yang lain. Jadi tanda titik koma ini untuk mengakhiri. Berarti ini sudah selesai kode ini, berarti siap untuk menjalankan kode yang lain. Tapi karena di sini cuma ada satu, harusnya tanpa titik koma juga bisa. Ya, jalan. Kurang dokumen. Oh, masih tidak keluar. Dokumen write. Oke, yang salah ternyata title-nya ya. Karena title-nya nggak ditutup, dianggap masih bagian dari title. Oke, sorry. Oke, title-nya yang kurang di penulisan tutupnya tadi. Coba lagi. Oke, kalau tanpa titik koma, semikolon, tetap jalan. Sama sih kode PHP juga sama gitu ya. Kalau cuma satu bisa dituliskan tanpa titik koma. Misalnya ini ada lagi 1 tambah 10. Maka hasilnya seperti ini. Nah, sama dengan PHP, sama dengan Echo,
letak dari skripnya berpengaruh ya. Misalnya dokumen.write ini saya taruh di antara HTML elemen H1 misalnya. Lalu yang ini di dalam paragraf. Oke, maka di dalam browser juga akan munculnya gini ya. Yang ini H1, yang ini paragraf. Bisa diri back source. Ini kelihatan ya, sama dengan itu. Jadi kalau di PHP tidak muncul kode-kode PHP-nya karena sudah diolah oleh server yang dikirimkan ke kita. Orang yang akses webnya hanya ditampilkan kode-kode hasil olahannya. Jadi kodenya sudah tidak ada. Sedangkan di JavaScript kodenya ada di dalamnya. Karena yang jalankan browser. Jadi browser harus dikirimi biar bisa menjalankan perintah-perintah di dalam JavaScript-nya. Oke, itu dari menampilkan. Ada yang kurang? Ada. Misalnya variabel ya, kita mau coba belajar variabel. Sama dengan yang lain, variabel sama dengan PHP ya. Variabel itu digunakan untuk menyimpan data. Cuma di dalam JavaScript agak sedikit berbeda karena di dalam JavaScript harus diinisialisasi, harus diberi kode, diberitahu dulu bahwa itu adalah sebuah variabel dengan cara mengetikkan var baru nama variabelnya. Ya, terserah namanya apa. Misalnya A gitu ya. Sekali lagi titik koma ini memisahkan ya antara statement yang atas dengan statement yang bawah biar tahu kalau di sini deklarasi atau inisialisasi sebuah variabel sudah selesai, dilanjutkan dengan kode yang lain. Nah, beda penulisan dengan PHP. Kalau PHP harus pakai dolar ya nama variabel. Kalau di dalam JavaScript boleh pakai dolar, boleh pakai garis bawah, boleh pakai huruf depannya. Jadi dolar ini boleh, garis bawah boleh. Yang nggak boleh angka ya, no error ya. Ada tanda merahnya itu. Terbantu sekali dengan adanya text editor yang bisa deteksi errornya nih. Jadi harusnya huruf, garis bawah, atau dolar. Itu yang bisa ditaruh di depan. Berikutnya terserah Anda mau diisi apa. Misalnya A. Udah ini aja ya. Lalu untuk merubah-rubah variabelnya kita bisa langsung nih karena sudah dideklarasikan saja. Kita pakai var-nya itu cuma ketika deklarasi. Berikutnya langsung dipakai. A bisa dolar. A sama dengan 1 misalnya. Begitu juga ketika dipanggil. Misalnya ini ditambah. Nah, gimana hasilnya? Iya, jadi 10.002. Nah, variabel A yang sama kalau ditambahkan ke tulisan, kalian ditambahkan di angka. Kalau ditambahkan di tulisan, maka hasilnya ya adalah penggabungan ya. Jadi teks digabung dengan teks berikutnya. Jadi satu ini diganti, yang tipenya sebelumnya adalah number, jadi teks
Ya, jadi kalau di PHP ini bisa pakai titik ya untuk menggabungkan atau concate istilahnya antara teks dengan teks lain. Teks dengan angka-angkanya berubah jadi teks, gitu, dirubah menjadi teks. Gitu. Tapi kalau di JavaScript kita pakai tanda tambah ini untuk menggabungkannya. Jadi apakah di concate atau digabung ataukah dilakukan penjumlahan tergantung dari apa di kiri dan apa yang ada di kanan tanda operator tambahnya. Oke ya. Lalu variabel ini juga isinya bisa diganti, misalnya ini kan sebelumnya adalah sebuah angka ya. Kalau kita ganti jadi tulisan bisa enggak? Jadi ini angka, ini teks atau tulisan. Bisa. Tetap 1001 hasil penjumlahan dari 1 tambah 10.001 ya. 1 tambah 10.000, 10.001. Satunya jadi concate atau ditambahkan di belakangnya. Karena ditaruh di belakang. Jadi isi dari variabel sama dengan PHP. Kalau di bahasa pemrograman lain mungkin kalau sudah ditentukan ini bahwa ini adalah angka, maka nggak bisa berubah jadi yang lain. Angka nggak bisa berubah jadi teks gitu. Tapi kalau di PHP dan di JavaScript ini sifatnya open. Jadi variabel itu tipe datanya bisa berganti-ganti. Nggak harus sama integer terus, nggak harus string terus, enggak. Jadi bisa berganti-ganti sesuai dengan isinya. Itu. Mungkin itu dulu video pengenalan dari JavaScript. Silakan dicoba-coba. Kalau ada yang nggak ngerti, silakan ditanyakan. Sekian.